Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat semuanya ya. Perkenalkan, nama gue Ajay, gue si netizen yang suka ngebahas bola. Kalau kalian belum subscribe channel ini, mohon subscribe-nya ya teman-teman. Supaya channel ini berkembang, channel baru gue ini. Karena ya bisa dibilang umur channel ini baru seumur jagung banget ya. Gue baru buat sekitar semingguan yang lalu. Semoga di channel ini gue bisa memberikan banyak informasi soal persepak bolaan gitu ya, karena gue sekarang sedang belajar menjadi seorang jurnalis bola gitu ya. Oke, di video kali ini gue mau memberikan bisa dibilang informasi soal pemanggilan yang dilakukan oleh timnas Australia. Jadi Australia juga bisa dibilang sudah melakukan timnas calling, dan di video sebelumnya gue udah pernah menjelaskan ya bahwa Australia ini pincang karena kehilangan 7 pemain langganannya, 7 pemain utamanya. Jadi tadi setelah Jumatan gue dapat informasi bahwa ternyata apa yang dialami oleh timnas Australia itu ternyata jauh lebih parah dari apa yang kita sudah jelaskan, dari yang gue sudah jelaskan gitu. Ternyata jauh lebih parah dari yang gue bayangkan. Australia ini ternyata tidak hanya kehilangan 7 pemainnya, tapi total Australia itu kehilangan 20 pemain langganan timnasnya. 20, bukan 7 ya, jauh sekali. Kan sebelumnya gue pernah di video gue menjelaskan bahwa Australia ini kehilangan 3 bek utamanya ya, Harry Souttar, Cincarti, dan Cameron Burgess. Tapi ternyata Cameron Burgess sudah balik dan dipanggil ke timnas Australia. Tapi ternyata di luar nama-nama yang gue sebutkan dulu, ada banyak sekali ternyata yang mengalami masalah. Banyak sekali yang mengalami masalah sehingga Australia ini terpaksa harus memanggil pemain-pemain dari Liga Australia untuk menutup kekurangan yang terjadi di timnas Australia. Oke, kalau bicara soal skuad timnas Australia, gue yakin udah banyak yang menyebar. Ya teman-teman di sosial media. Jadi sekarang gue hanya ingin memberikan informasi soal siapa saja 20 pemain langganan timnas Australia yang tidak bisa bergabung dengan timnas Australia. Oke, nama pertama ini sudah tersebar di mana-mana, yaitu Harry Souttar dari Sheffield, di mana dia mengalami cedera ACL dan absen sampai bulan November ya, masih lama sekali gitu. Kemudian yang kedua Alexander Cincarti, ini juga nama yang sudah tersebar di mana-mana ya, nama ini. Cincarti juga mengalami cedera yang cukup serius. Kabarnya Cincarti akan absen sampai bulan Juni ya, tapi kita nggak tahu lagi. Nomor 3 juga ini nama yang sudah gua sebutkan juga sebelumnya, Nestory Irakunda, striker mudanya Australia yang bermain di Swiss. Kemudian nama keempat yang absen dari timnas Australia adalah Ryle McGree. Ini dia bermainnya di Inggris, di Middlesbrough kalau nggak salah, Middlesbrough di Inggris. Kemudian nomor 5 Connor McCliff. Connor McCliff ini dia pemain yang satu tim dengan Jackson Irvine di St. Pauli. Satu tim dengan Jackson Irvine di St. Pauli di Jerman juga. Jadi McFoley ini tidak bisa bergabung. Kemudian nomor 6 ini gelandang andalan dari timnas Australia. Nomor 6 ini namanya Jordan Bos ya. Dia klubnya berasal di Belgia ya, KFC Westlow. Ini gue ada daftarnya ya teman-teman, ini gue baru dapat daftarnya. Kemudian nomor 7 Joe Gosey. Joe Gosey ini dia bermain di Inggris ya, di Barnsley teman-teman, di Inggris. Kemudian Thomas Deng. Nah, Thomas Deng ini teman-teman udah pasti tahu ya. Thomas Deng ini adalah teman satu timnya Sandy Walsh di Yokohama F. Marinos.
Nama ini juga gue sebenarnya baru denger ya, Thomas Deng ini dari Sandy Walsh-nya itu sendiri. Ini gue baru dengar, katanya Sandy Walsh ingin berduel dengan Thomas Deng, tapi ternyata Thomas Deng tidak dipanggil ya. Gue tidak mendengar Thomas Deng ini mengalami cedera serius sih. Di Yokohama juga kemarin masuk squad, kalau nggak salah masuk squad cadangan ya kalau nggak salah. Tapi katanya Thomas Deng ini udah jarang bermain di Yokohama, udah tidak menjadi pilihan utama gitu. Yang kelima adalah Hayden Matthews ya. Hayden Matthews ini salah satu langganan juga, dia bermain di Portsmouth di Inggris ya. Nomor 10 adalah Kenny Beckes. Ini kalau lihat ini ya, Kenny Beckes dari Mansfield ya. Mansfield ini klub tir bawahnya Inggris. Kemudian nomor 11 ini langganan sekali ya, langganan timnas Australia. Michelle Duke. Michelle Duke ini dia sudah bermain udah lama sekali ada di timnas Australia. Dari kualifikasi Piala Dunia 2022 kemarin itu udah bermain Michelle Duke. Seangkatan dengan Harry Suter kalau nggak salah Michelle Duke ini. Dia bermain di Jepang di Machida Zaifa. Nama ke-12 Semi Severa. Dia satu tim dengan Elkan Bagot di Blackpool. Dia satu tim dengan Elkan Bagot, dia juga salah satu pemain inti di Blackpool sebenarnya, tapi tidak dipanggil ya. Nomor 13 Ryan Jan. Ini salah satu pemain lokal, tapi salah satu pemain lokal yang jadi bintang di Liga Australia di Sydney ya. Nomor 14 Max Bellard. Dia klubnya di Nek Breda di area divisi sana ya. Dia juga tidak dipanggil. Gue nggak tahu alasannya tidak dipanggil. Nomor 15 adalah Patrick Yesbeck. Nah, Patrick Yesbeck ini salah satu pemain inti yang sudah lama ada di timnas Australia. Dia bermain sekarang di Nashville ya, di Nashville di Amerika. Nomor 16 Ajan Rastik. Nah, Ajan Rastik ini akhir-akhir ini menjadi langganan di timnas Australia. Akhir-akhir ini selalu menjadi langganan di timnas Australia. Nomor 17 adalah pemain nomor 10-nya Australia. Pemain yang selalu menjadi langganan nomor 10 di Australia, yaitu Awer Mabil. Gue inget banget ya tampangnya Awer Mabil ini, dia agak pelontos gitu, agak sedikit hitam terus pelontos, tapi badannya tuh keker banget. Awer Mabil, dia bermain di Castellon di Spanyol. 18 Joshua Nisbet, dia bermain di Scotland ya, gue nggak tahu klubnya apa. Nomor 19 John Iredale, dia bermain di Korea. Dan ke-20 Kemi Devlin, dia bermain di Heart of Middleston di Skotlandia. Ini jujur 3 nama terakhir ini gue nggak pernah denger ya, jarang denger gitu. Tapi katanya 3 nama ini juga akhir-akhir ini sering dipanggil timnas Australia gitu. Nah, dari keseluruhan nama ini, nama-nama yang gue tahu ya, itu Harry Soter, Cincarti, Irakunda, Jordan Boss, Thomas Deng, Hayden Matthews itu gue tahu, Michelle Duck gue tahu, Patrick Yesbeck gue tahu, Awer Mabil gue tahu. Dan katanya 12 pemain yang dibawa ke GBK kemarin itu tidak bisa dipanggil di pertandingan kali ini. Kenapa? Karena mengalami cedera. Jadi Australia ini ternyata mengalami badai cedera yang super serius. Setengah skuad mereka mengalami cedera. Jadi Australia ini benar-benar kehilangan setengah kekuatannya. Sementara Indonesia kekuatannya justru 2 kali lipat lebih besar dibanding ketika kita menjamu Australia di GBK kemarin. Ini benar-benar sangat menarik ya. Dimana secara logika harusnya Australia diunggulkan, tetapi dengan momentum seperti ini Indonesia justru sekarang diunggulkan untuk memenangkan laga. Jadi ini momentum yang luar biasa. Semoga momentum ini bisa benar-benar dimaksimalkan oleh tim Patrick Kluivert untuk mencuri kemenangan menghadapi Australia. Gue nggak nyangka hari ini akan terjadi juga gitu ya. Baik.